Channelku sangat unik, ngaji diri temanya, 78 nomornya, Sabta Brata namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah, salam sejahtera semuanya untuk semuanya. Buat sahabat Sabta Brata yang lagi belajar, tetap semangat ya. Saya dukung. saya dukung. Ya kamu Pika dukung ya. Ya dengan ya saling mendukung lah. Kita kan sesama umat manusia ya. Ya. Apa susahnya sih untuk saling mendukung? Ya apa susahnya? Dengan kemampuan masing-masing. Seperti itu. Kamu Pik. Iya gimana nih? Saya tuh bang ngomong apa sih? Ya nggak tahu. Sahabat Sabta Brata. Kenapa ya? Kadang-kadang ya saya tuh kalau nggak lagi bikin konten ya sahabat ya, kayaknya otak tuh cemerlang sahabat. Jenius, banyak ide-ide mau bikin ini, bikin itu. Tapi kok kenapa ya? Ketika pengen dibikin konten atau ya seperti tampil di depan umum, seolah-olah pembahasan itu hilang. Jadi bingung sendiri. Pernah tidak kamu? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. masih begitu. Ya kalau nggak ada dukungan dari teman-teman Kanggo Bejuan, saya nggak bisa. Nah, sebenarnya itu tuh ya, Kang Opik, permasalahannya itu seperti apa dan di mana penyakitnya, titik penyakit. Ya sahabat ya, kita itu sebenarnya harus dicari itu ya, harus diselesaikan. Bongkar habis, dedel debol. Nah, menurut Kang Opik itu bagaimana? Kenapa sih ketika pengen tampil itu kayak ngeblank, kayak bingung? Ya contohnya saja nih mau buat konten ya seperti ini. Ada ya di dalam tuh ya pembahasan tuh ada ya. Tapi ketika mau mengucapkan itu seolah-olah itu hilang. Tapi ya hilang. Saya tuh yakin ada. Susah. Lidah itu sahabat susah. Seperti ada ini ya yang nahan atau gimana sih? Ya menurut Kang Opik. Ya kalau pandangan pribadi saya kan Terus jadi ketika udah di roll action gitu ya, tekanan adanya di tekanan perasaan tuh dalam ini tuh kan lebih meningkatkan ini ya kerja pikiran apa membolak-balikan kata. Nah di situ akibat dari tekanan tersebut entah bawa rasa banyak yang nonton, entah bawa rasa ya malu dari lingkungan, iya perasaan itu. Jadi hilang, tertahan. Iya. Seperti ada hijab untuk bebas. Lidahnya tuh susah sahabat. Susah ngomongnya. Terus ya, kenapa ya sahabat ya? Saya juga ya, kalau mau bikin konten tuh, kalau yang namanya ini tuh ya nggak bisa lepas. Ya, kan? Sebenarnya sih bisa sebenarnya. Kan itu tuh lihat tuh sahabat. Tuh ya. Kamu Opik ngomong kayak gitu aja itu udah nyala. Tapi saya kan belum. Saya itu mau coba. Saya tuh bisa enggak sih tanpa ini ngomong kayak gitu. Ya. Kenapa ayo? Ya apa ya buat ini. Buat pelumas kalau bahasa kalau ada seret-seret apa tuh kalau dilumasin kan gampang gitu pemirsa. Lancar jaya dikasih pelumas. Tapi perasaan tuh ya sesuatu yang membingungkan itu pernah dibahas. Ya, jadi saya tuh inget ya masa-masa dulu ya waktu sekolah sahabat. Pernah sekolah? Pernah sebentar. Lumayan.
Jadi ketika saya ngobrol dengan guru ya, guru saya di sekolah, ya, jadi tanya atau ingin bertanya, perasaan tuh berat. Ada pertanyaan, ada jawaban ya. Kayaknya tuh lidah itu terkunci. Aduh, kayak gitu. Iya. Pernah nggak ngobrol? Nah kalau itu sih saya pribadi Aduh, itu Karena- udah nempel. Aduh, turunin lagi ah. Ditaruh sahabat, taruh. Coba, saya mau coba lah. karena diri kita kurang pede kayaknya kalau waktu di sekolah, Iya. kurang pede sayanya tuh. Iya ada jawaban, padahal itu jawaban benar, cuman saya tidak yakin menyampaikannya. Iya. Kurang pede. Iya kan dulu kan saya juga argumennya seperti itu. Menurut pendapat saya itu seperti itu dulu. Tapi ya yang saya pelajari ya sahabat ya sekarang ya sahabat. Jadi pendapat ya. Saya kan berpendapat selalu mengeluarkan motivasi ya, di channel Sabta Brata. Dan seiringnya waktu itu ya sesuatu yang saya ucapkan itu ada perubahan sedikit. Ada perubahan. Nah itu kan mengikuti masa. Seperti Dari itu. apa Ya, yang diucapkan itu. Ibarat contohnya aplikasi ya sahabat. Aplikasi itu kan semakin ke depan itu semakin meningkat. Update. Jadi memperbaiki. Seperti itu. Kan kita hidup di dunia kan semakin ke depan itu kan kalau kita diniatkan untuk belajar, wawasan kita akan meningkat, akan bertambah. Jadi seperti Iya. itu. Jadi peningkatan. Sekarang mengucapkan tentang bab A ya, mengucapkan begini. Entah esok hari atau selanjutnya itu ada perbaikan atau ada peningkatan lagi. Seperti itu kan. Dari sisi pembahasan tersebut. Iya. Jadi lebih memperbaiki. Seperti itu. Ya coba kita kaji di diri. Iya begitu. Ya contohnya dulu waktu kecil ya. Iya. Saya hanya tahunya segini ya, bahwa itu begini ya. Tapi ketika saya bertambah umur, akhirnya saya ternyata begini. Seperti kayak orang tua yang warahin anak kecil. Ngatain bahasa kasarnya. Nasehatin lah. Jangan duduk di bantal atau Iya. jangan duduk di dekat pintu. Apalagi yang ekstrim ya sahabat, yang ekstrim waktu saya kecil tuh. Saya tuh takut sama mobil jeep. Mobil jeep. Oh. Iya. Culik gitu. Culik. Itu kan waktu kecil tuh saya percaya, seiringnya waktu kan akhirnya saya paham. Nah, itu kan peningkatan maksudnya. Kualitas diri itu meningkat, kualitas keyakinan itu meningkat. Kalau kita sambungkan dengan kebingungan, ya saya kan lagi bingung. Ya kalau dipikir sih bingung ya sahabat. Tapi kita itu udah gak nyampe tuh, udah berapa menit? 8 menit ngomong. Ya, Iya. udah membahas. Sebenarnya harusnya jangan dipikirkan. Jalani saja. Harusnya jalani saja. Dijalani saja sih jalannya sahabat. Kalau dipikir-pikir lama. Iya. Susah. Seperti itu. Nah, pernah juga dibahas oleh Sabta Brata ya dulu lagi tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Jadi sesuatu ya kita itu di dalam diri itu paham, tapi kita susah untuk mengucapkan, mengeluarkan kata-kata. Dibahasakannya susah. Ya, itu sesuatu yang belum tertundukan. Dohir kita itu belum melewati sesuatu itu. Seperti itu. Ada pembahasan di dalam diri, ada sesuatu yang ingin disampaikan, kok terasa berat, susah lidah itu. Nah, dohir kita belum menundukkan bahasa seperti itu. Kalau Situasi seperti itu. Cara untuk menundukkannya. Nah, cara untuk menundukkannya kita harus menghadapi masalah itu. Ya masalah ke dohiriyah. Istilahnya kan kita permasalahan kita mau nembak cewek lah ya. Iya. Ya, di dalam diri itu ada bahasa aku cinta padamu, aku sayang padamu.
kamu sayang tidak padaku, cinta tidak padaku, tapi bohong. Lagi ngetren ya sama ya, lagi ngetren ya. Nah, ibarat seperti itu dalam diri ya. Tapi kalau ngomongku berat ya. Kalau sudah dihadapi berat. Nah, caranya ya kita kan harus itu menundukkan permasalahan itu. Jadi permasalahannya itu kan dohir kita itu berat untuk mengucapkan. Ya cara untuk menundukkannya ya kita mau tidak mau ya kita harus mengucapkan. Maksa ucapkan. Jadi lewatilah masa-masa itu. Seperti itu. Nah, walaupun misalkan kita ditolak, merasakan kegagalan, ya kita coba lagi sampai permasalahan itu kita tundukkan. Nah, ketika sudah menundukkan permasalahan itu ya gampang, menembak cewek itu gampang. Nanti jadi playboy. Gampang. Channel masih banyak ini. Channel masih banyak. Selagi ya sahabat, selagi sekolah-sekolah masih aktif ya, apalagi SMP, SMA. Nah, itu ibarat pabrik pencetak wanita-wanita cantik. Jadi tenang sahabat, masih banyak wanita cantik. Selagi pabriknya masih berproduksi. Yang penting kita belajar mengucapkan. Iya, belajar mengucapkan, belajar berani dulu, tundukkan permasalahan itu. Ya seperti saya, dulu kan saya nggak berani tampil di depan umum. Iya. Nggak berani. Awalnya ya banyak salahnya. Perasaan tuh kayak orang semua itu pada melihatin saya. Kayak nunggu salahnya dia, masalah nih. Nah, di sini nih. Perasaan itu hanya perasaan saya sendiri. Ya gugup Pak, banyak yang salah di situ. Tapi kan karena sayanya mau melewati masa itu, mau menundukkan, ingin belajar tampil supaya terbiasa. Nah, seiringnya waktu saya berjalan menghadapi permasalahan tersebut, akhirnya saya terbiasa. Bisa karena terbiasa. Seperti itu. Nah, ini kan sudah berapa menit? 11 menit. Kalau dilanjutkan ya sahabat ya, kayaknya sampai baterainya low. Sampai gelap ini. Sampai udah gelap. Nah, jadi ini kan tentang bingung. Nah, sudah terjawab ya sahabat. Sudah terjawab belum? Sedikit terjawab lah. Ya sedikit tapi berbobot. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu sahabat. Nanti kita lain waktu. Kita lagi ada di TPU Dusun Pekandangan sahabat. Nah, ada cerita lucu ya sahabat ya, ketika saya melihat nih seperti itu pemakaman seperti itu. Jadi cerita lucunya ya apa? Cerita lucunya kadang kita itu merasa baik dan merendahkan orang lain. Nah, pada dasarnya, pada kenyataannya yang diprasangkakan kita baik itu ketika kita mati, coba siapa yang akan mengubur kita, ya yang akan menggotong kita, yang menggali kuburan kita? Siapa? Ya orang-orang yang dianggap kita tidak baik. Ya, coba orang-orang yang merasa dirinya baik emang mau mengangkat itu mikul. Oh, ya paling berdoa, saya mimpin doa, ya. Saya memimpin tahlil, paling begitu. Kebanyakan tapi tidak semuanya. Kalau kebanyakan itu ya sahabat rata-rata. Nah, tapi tidak semua seperti itu. Ada orang-orang baik yang memang dirinya baik, kualitasnya baik, pembuktiannya juga baik atas izin Sang Pencipta ya sahabat. Ya, kita memang meratakan sudut pandang. Iya. Tidak beda-bedakan. Jadi pelajarannya kan ketika kita melihat seperti ini, coba tetap saja yang mikul mah, yang istilahnya orang-orang ya kayak saya yang banyak tatonya istilahnya ya seperti itu, orang-orang yang suka nongkrong tetap aja ya kan. Jadi jangan terlalu menyudutkan seseorang lah. Lebih baik kan kita introspeksi diri ya sahabat ya. Lebih udah cukup sahabat. Kalau dilanjutkan itu enggak selesai. Tuh 14 menit. Udah selesai. Udah cukup ya Kang Opi ya. Tuh. Saya enggak ngerokok. Tuh bisa Kang Opi habis 1 batang. Belum tertundukkan sayangnya.
Jika ada salah-salah kata itu mutlak dari saya ya. Saya pribadi Kang Gobet mohon maaf atas ucapan-ucapan saya kalau memang tidak berkesan ya sahabat. Dan juga saya mohon maaf juga dari Kang Opik. Apa ya? Bingung kalau ditodong begini. Nah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Salam salim, Salam istiqomah salam sejahtera. semuanya. Semangat. Jangan Semangat. lupa sahabat like Dan komen Dan juga notifikasinya di bawah. dan juga bagikan. semuanya. Semangat terus. Semangat.